Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai konsep ekonomi moneter perspektif Islam yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama, saya sendiri Fadila Nur Saputri, NIM 043. Yang kedua yaitu Arini Hidayah dengan NIM 050. Yang ketiga yaitu Bayu Sulistyo dengan NIM 055. Dan yang terakhir Peti Ferawati dengan NIM 067. Pembahasan yang pertama yaitu kebijakan moneter perspektif Islam. Kebijakan moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Dalam definisi lain, juga menyebutkan bahwa kebijakan moneter adalah proses mengatur persediaan uang sebuah negara. Biasanya, otoritas moneter dipegang oleh bank sentral suatu negara. Salah satu bentuk kebijakan moneter adalah dengan mengendalikan jumlah uang beredar agar tidak beredar dalam jumlah yang berlebihan. Apabila jumlah uang yang beredar banyak, yang akan menyebabkan terjadinya peningkatan harga-harga atau inflasi, yang nantinya dapat berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat. Lalu, kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama kebijakan moneter ekspansif. Kebijakan moneter ekspansif adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat atau permintaan masyarakat pada saat itu, pada saat perekonomian meningkat. Kemudian yang kedua yaitu kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter kontraktif adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kemudian kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat atau tight money policy. Tujuan kebijakan moneter Bank Indonesia. Tujuannya adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 pada pasal 7. Kestabilan rupiah yang dimaksud mempunyai dua dimensi. Dimensi pertama, kestabilan nilai rupiah adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin dari perkembangan laju inflasi. Sementara itu, dimensi kedua terkait dengan perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Dalam perspektif Islam, tujuan kebijakan moneter yaitu untuk menjaga stabilitas dari mata uang sehingga pemerataan pertumbuhan ekonomi tercapai. Kebijakan moneter dalam Islam berpijak pada prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kekuasaan tertinggi adalah milik Allah, dan Allah lah pemilik yang absolut. Yang kedua, manusia merupakan pemimpin atau khalifah di bumi, tetapi bukan pemilik yang sebenarnya. Yang ketiga, semua yang dimiliki dan didapatkan oleh manusia adalah karena seizin Allah. Dan oleh karena itu, saudara-saudaranya yang kurang beruntung memiliki hak atas bagian kekayaan yang dimiliki saudara-saudaranya yang lebih beruntung. Yang keempat, kekayaan tidak boleh ditimbun. Yang kelima, kekayaan harus diputar. Yang keenam, menghilangkan jurang perbedaan antar individu dalam perekonomian dapat menghapus konflik antar golongan. Yang ketujuh, menetapkan kewajiban yang sifatnya wajib dan sukarela bagi semua individu, termasuk bagi anggota masyarakat yang miskin. Kebijakan moneter Islam harus bebas dari unsur riba dan bunga bank. Dalam Islam, riba yang termasuk di dalamnya bunga bank diharamkan secara tegas. Selanjutnya yaitu kontrol kuantitatif pada penyaluran kredit. Yang pertama, statutory reserve agreement. Pada ekonomi Islam ini merupakan instrumen yang penting karena diskon rate dan operasi pasar terbuka tidak dapat berlaku.
bank konvensional diwajibkan menetapkan sebagian dana yang berasal dari deposit pada bank sentral sebagai statutory reserve. Selanjutnya yaitu credit ceiling, yaitu batas nilai kredit tinggi yang bisa diberikan pada bank konvensional untuk menjamin bahwa penciptaan kredit total sesuai dengan target moneter. Selanjutnya yaitu demand deposit. Untuk memengaruhi reservasi pada bank konvensional, pemerintah berwenang memindahkan diameter deposit pemerintah yang ada pada bank sentral kepada bank dari komisarial. Selanjutnya yaitu common pool, yaitu instrumen yang menyatakan bank-bank konvensional untuk menyiapkan sebagian deposit yang dikuasai dalam proporsi tertentu yang berdasarkan kesepakatan bersama. Selanjutnya yaitu moral suasion, yaitu kontak personal, konsultasi dan pertemuan bank sentral dengan bank komisaris untuk memonitori kekuatan dan masalah yang dihadapi bank komisarial. Selanjutnya yaitu equipment based instrument, yaitu instrumen berdasarkan pernyataan. Instrumen ini dianjurkan karena beberapa hal. Pertama, pembelian dan penjualan saham perusahaan sektor publik tidak menimbulkan keberatan. Kedua, tidak membutuhkan sekuritas pemerintah secara mendalam. Salah. 3. Variasi harga equipment based instrumen yang dikeluarkan bank sentral pada operasional pasar terbuka tidak memenuhi atau penelitian dari pemegang saham. Selanjutnya yaitu merealisasikan tujuan sosial ekonomi. Yang pertama yaitu treating the great money as fiat, yaitu uang inti yang diciptakan bank sentral berasal dari pelaksanaan hak prerogatifnya. Yang kedua yaitu goal oriented allocation of credit. Alokasi pembiayaan perbankan berdasarkan tujuan pemanfaat akan memberikan manfaat yang optimal bagi semua pihak bisnis. Juga akan menghasilkan barang dan jasa yang dapat didistribusikan kepada semua lapisan masyarakat. Pada kenyataannya, dikarenakan dana yang dapat dihimpun oleh perbankan umumnya sebagian besar berasal dari penabungan kecil. Selanjutnya yaitu efektivitas kebijakan moneter. 1. Pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah sejauh mana kebijakan moneter yang ditempuh pemerintah apapun bentuknya memberi dampak positif perekonomian dan masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan kepada teman saya. Yang kedua, mengenai teori efektivitas kebijakan moneter. A. Ada teori natural age hypothesis yang percaya bahwa kebijakan hanya akan efektif dan memberikan dampak dalam waktu pendek saja, namun tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang. Kemudian yang B, ada teori rational expectation hypothesis yang percaya bahwa baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang kebijakan moneter ini tidak akan berjalan secara efektif. Kemudian yang ketiga, di sini ada jenis-jenis efektivitas kebijakan moneter. Di sini ada dua. Yang pertama itu efektivitas mekanisme transmisi kebijakan moneter atau MTKM konvensional dalam mengatasi inflasi. Kemudian yang kedua ada efektivitas mekanisme transmisi kebijakan moneter atau MTKM syariah dalam mengatasi inflasi. Yang keempat, yang terakhir ada tolak ukur stabilitas moneter. Dalam perekonomian, beberapa indikator yang biasanya digunakan untuk menilai kebijakan moneter itu sendiri ada 4, yaitu yang pertama ada laju inflasi, yang kedua suku bunga, kemudian yang ketiga ada nilai tukar rupiah, dan yang keempat ada ekspektasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih semua yang sudah menyimak video dari awal sampai akhir. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih.